Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Umi Latifah dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menerangkan mengenai modul ajar kurikulum merdeka. Di sini saya mengambil modul ajar kurikulum merdeka pendidikan Pancasila fase A kelas 2. Yang pertama yaitu identitas modul. Terdapat penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, bab atau tema, subunit, dan alokasi waktu. Selanjutnya, kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui makna, ciri-ciri, dan manfaat sikap disiplin. Yang kedua, peserta didik dapat mengamalkan sikap disiplin. Profil pembelajaran Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan sosial, berpikir kritis, mandiri, kreatif. Sarana dan prasarana, yaitu alat pembelajarannya menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Sumber belajar, yaitu video pembelajaran, buku pengantar, dan latihan soal. Target peserta didik reguler atau tipikal, yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir asas tinggi. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatannya menggunakan pendekatan pembelajaran ekspositori. Pendekatan ekspositori merupakan pendekatan yang menekankan guru untuk lebih aktif, sedangkan siswa hanya mendengarkan saja. Kemudian modelnya menggunakan daring atau online. Metode menggunakan metode ceramah dan juga penugasan. Selanjutnya komponen inti. Yang A, capaian pembelajaran, mengidentifikasi pengertian sikap disiplin, menyebutkan ciri-ciri, dan mengetahui penerapan sikap disiplin. B, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian sikap disiplin dalam kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri disiplin. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami contoh penerapan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. C, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pengertian sikap disiplin. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik dalam penerapan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik terhadap ciri-ciri sikap disiplin. Yang D, persiapan pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk memperhatikan penjelasan dari guru. E, pertanyaan pemantik. 1. Apa akibatnya jika sikap disiplin tidak diterapkan dalam kehidupan? 2. Mengapa sikap disiplin perlu diterapkan dalam kehidupan? 3. Apa saja manfaat yang terkandung dalam sikap disiplin? F. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. A. Kegiatan awal. 1. Guru memulai Google Meet dan menanyakan kabar. 2. Guru memberi salam kepada peserta didik serta memimpin doa. B. Apersepsi. 1. Guru memberikan gambaran yang dikaitkan dengan materi tentang bersikap disiplin. 2. Guru memberikan pertanyaan pemantik dalam memberikan materi. Selanjutnya kegiatan inti. 1. Menyampaikan tujuan dan motivasi. Peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Guru memberitahukan manfaat kegiatan hari ini di kemudian hari ketika mereka dewasa dan bermasyarakat. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar.
Peserta didik diminta untuk mengerjakan soal yang telah diberikan pada saat Google Meet dan dikumpulkan dalam Google Classroom. 3. Menyampaikan materi. Guru menyampaikan materi melalui video Google Meet, pengantar pembelajaran tentang pengertian sikap disiplin dan ciri-cirinya. Peserta didik mengamati penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik diberi pertanyaan. Peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai pengertian sikap disiplin. Peserta didik diberi pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri dan manfaat dari sikap disiplin? Kemudian peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru tentang pengertian ciri-ciri dan manfaat sikap disiplin. Peserta didik diberi pertanyaan lagi, apa saja contoh dari penerapan sikap disiplin? Kemudian peserta didik diarahkan untuk menyaksikan video pembelajaran tentang contoh penerapan sikap disiplin dengan baik. Peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pada kegiatan inti ini, waktunya 50 menit. Kemudian, membimbing mengerjakan tugas. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kelima, mengevaluasi. Guru mengevaluasi hasil tugas yang telah dikerjakan peserta didik. Keenam, memberikan apresiasi kerja siswa. Peserta didik perolehan skor tinggi akan diberikan apresiasi dan penghargaan oleh guru melalui nilai. Guru memberikan motivasi peserta didik lain yang belum mencapai nilai tertinggi dan untuk tetap semangat belajar. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan ini dilakukan selama 10 menit, yaitu menyimpulkan. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian umpan balik. Peserta didik diberi tugas untuk mengerjakan soal yang telah diberikan guru untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa. Dan yang terakhir, refleksi. Guru mengungkapkan kesan-pesan. Kesan guru ialah kalian semua termasuk anak yang pintar dan hebat karena sudah memperhatikan video yang ibu sampaikan setelah pembelajaran hari ini. Dan pesan guru, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat memahami dan menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya tindak lanjut. Peserta didik diberi tugas tentang materi berikutnya. Dan yang terakhir pesan moral, yaitu berdoa bersama dan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu Selamat Guru. pagi, Bu. Kabarnya baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Ya, Pada kali ini kita akan membahas mengenai sikap disiplin. Di sini siapa yang tahu arti sikap disiplin? Coba angkat tangan. Tidak ada yang tahu apa itu sikap disiplin? Ya, coba. Itu sikap disiplin. Sikap disiplin adalah bisa melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu. Baik sekali. Yang lainnya? belum tahu, Bu. Tidak ada yang tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bersikap disiplin. Pada PPT ada contoh yaitu sikap disiplin yang pertama di rumah. Kemudian yang kedua itu sikap disiplin di sekolah. Dan yang ketiga sikap disiplin di jalan raya. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian hidup disiplin. Hidup disiplin itu adalah hidup yang teratur. Jadi kita sebagai seorang anak muda ini juga harus menerapkan hidup disiplin. Karena jika kita menerapkan hidup disiplin itu, pasti kehidupan kita ini akan teratur. Selanjutnya, kedisiplinan itu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian disiplin. Seperti yang dijelaskan oleh Nak Siska tadi, disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan
kesadaran dan keinsafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti atau betul-betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut. Disiplin juga merupakan suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan juga kelompok. Nah, selanjutnya yaitu penerapan sikap disiplin. Penerapan sikap disiplin itu ada 3. Yang pertama yaitu disiplin di rumah. Yang kedua, disiplin di sekolah. Dan yang ketiga, disiplin di jalan raya. Yang pertama adalah contoh disiplin di rumah. Yang A, belajar mengerjakan tugas sesuai jadwal. Kemudian menjalankan ibadah tepat waktu, seperti sholat, kemudian beribadah di gereja, di pura, di wihara, dan juga di kelenteng. Yang ketiga yaitu merapikan tempat tidur. Jadi setelah kita bangun tidur itu tidak boleh langsung pergi saja, melainkan juga merapikan tempat tidur. Karena merapikan tempat tidur merupakan bentuk dari sikap disiplin. Kemudian mandi pagi dan sore hari, makan tepat waktu, dan berangkat ke sekolah. Yang kedua yaitu disiplin di sekolah. Contohnya yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbaris dengan tertib. Yang ketiga, berseragam sesuai ketentuan sekolah. Yang keempat, menaati tata tertib sekolah. Yang kelima, makan di kantin bukan tempat ibadah. Jadi, makan itu juga ada sikap disiplin atau aturannya, yaitu di tempat makan, bukan di tempat ibadah. Selanjutnya, mendengarkan pelajaran dengan tekun. Bermain bola di halaman bukan di dalam kelas, dan beribadah tepat waktu. Nah, yang ketiga yaitu disiplin di jalan raya. Contohnya seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua, memakai helm saat berkendara motor. Yang ketiga, memakai sabuk pengaman saat berkendara di mobil. Nah, contoh disiplin di jalan raya itu berguna untuk agar kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menerapkan sikap disiplin itu entah di rumah, kemudian di sekolah maupun di jalan raya itu merupakan suatu hal yang penting dan harus kita patuhi. Nah, selain penerapan sikap disiplin, juga ada ciri-ciri dari orang yang melakukan sikap disiplin. Yang pertama, selalu menaati peraturan. Nah, kemudian yang kedua, selalu tepat waktu. Yang ketiga, selalu hidup terjadwal dengan teratur. Dan yang terakhir, selalu melaksanakan tugas yang baik. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang disiplin. Yang terakhir yaitu manfaat dari sikap disiplin. Jadi selain ada penerapan, ada ciri-ciri, juga ada manfaatnya. Yang pertama yaitu kehidupan menjadi aman, tertib, dan teratur. Kemudian yang kedua, tidak terjadi kekacauan. Karena seperti yang pertama tadi, karena hidup menjadi tertib dan teratur, maka tidak akan menimbulkan kekacauan. Kemudian yang ketiga, tugas selesai tepat pada waktunya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan diri. Dan yang kelima, lebih percaya diri. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang nyaman dan tentram. Nah, berikut ini ada contoh dari penerapan sikap disiplin. Untuk yang pertama itu, contoh sikap disiplin di mana kira-kira? Anak belajar itu kira-kira sikapnya di mana? Di rumah. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Di rumah. Tiga, Di rumah. ya di rumah juga. Dan yang terakhir juga di rumah. Selanjutnya, ada lagi. Ini gambarnya orang upacara itu di mana? Di sekolah. Kalau untuk yang belajar ini juga di rumah, dan yang terakhir menaati lalu lintas itu di jalan raya. Ya. Selanjutnya materi
Oke, selanjutnya materinya sudah habis. Apa ada yang ditanyakan, anak-anak? Jika ada, silakan untuk angkat tangan. Tidak, Ibu. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, untuk selanjutnya yaitu kita menonton tayangan video dari tanggung jawab dan disiplin ya. Ya. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Baik, itu tadi adalah video dari contoh penerapan sikap disiplin. Jadi anak-anak sudah tahu ya contoh penerapannya. Jika sudah, Ibu mempunyai tugas. Untuk tugasnya Ibu kirim di Google Classroom. Dan untuk terakhir pengumpulan nanti sore jam 4. Jangan sampai terlambat ya. Jika terlambat berarti tidak memiliki nilai. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi dan analisis elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro-teaching, serta strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Pada saat melakukan sesi micro-teaching ini, kelebihannya ialah saya mampu untuk menjelaskan materi yang saya ambil secara jelas dan rinci, serta mampu untuk berinteraksi dengan siswa. Dalam sesi micro-teaching tersebut dilengkapi PowerPoint yang membantu siswa untuk lebih fokus pada materi yang saya jelaskan, yang disertai dengan gambar dari materi tersebut.
Sedangkan kelemahan dari sesi micro teaching ini ialah terdapat beberapa siswa yang tidak aktif untuk menjawab atau merespon. Selain itu, tidak adanya ice breaking untuk membangunkan semangat siswa. Pada pembelajaran tersebut, strategi saya dalam mengelola kelas ialah mengajak siswa untuk lebih aktif, yaitu dengan menanyakan apakah materi ini sudah dipahami atau belum, dan juga menanyakan pengertian dari materi yang saya ambil. Untuk interaksi dengan siswa, menurut saya sudah aktif untuk mengajak siswa berpartisipasi dalam pembelajaran saya. D. Teori psikologi yang diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan siswa. Teori psikologi yang saya terapkan yaitu teori behavioristik atau behaviorisme, yaitu dengan memberikan stimulus kepada siswa sehingga siswa dapat merespon stimulus dari saya. Contoh stimulus yang saya lakukan ialah dengan menanyakan kabar, pengertian dan penerapan dari materi, serta menanyakan apakah materi yang saya jelaskan sudah dipahami atau belum. Sedangkan respon dari siswa ialah menjawab pertanyaan dari saya. C. Umpan balik dan perubahan dari micro teaching. Setelah saya menggunakan pendekatan ekspositori, umpan balik yang saya dapatkan baik, yaitu siswa mampu merespon pertanyaan dari saya. Meskipun pendekatan ekspositori ini guru lebih aktif dari siswa, tapi siswa juga mampu untuk mengikutinya. D. Evaluasi aspek psikologis dan sosial selama sesi micro teaching. Dari sesi micro teaching yang saya lakukan dalam interaksi kelas yaitu siswa sudah aktif dalam pembelajaran dan mampu berinteraksi dengan guru maupun siswa lain.